Ya, ini keluarga seleb Indonesia ini luar biasa. Jadi yang menarik adalah tidak hanya pesertanya yang berpasangan antara ibu, anak, bapak, anak atau ponakan, pokoknya ada hubungan keluarga. Tapi yang lucunya dan serunya adalah jurinya pun ini orang tua dan anak. Ada Teis Dahlia dengan Salsabila, kemudian juga ada Mas Ikang Fauzi dengan Bella, dan juga ada Bu Neti Kusendang dengan Afifa. Jadi jurinya pun duet-duetan gitu, tidak hanya si peserta, dan itu seru banget. Dan ini yang bikin seru adalah kan ini kan pesertanya artis-artis semua, jadi kayak reunian gitu. Jadi kan kita tuh kadang-kadang jarang ketemuan. Nah ini ketemuan satu panggung, dan gue tuh ngelihat para peserta juga ternyata pada deg-degan. Apalagi tadi gue ketemu sama Dawiyah. Dawi katanya membawa nama baik Umi Elvis juga. Pokoknya ini bakalan seru-seru banget. Ini bisa dibilang pertama. Gue harus merah nggak apa-apa ya? Touch of. Ini pertama kali di Indonesia juga Mas ya, maksudnya ada model kayak begini. Dulu pernah ada yang ajang kompetisi antara orang tua dan anak, tapi yang membedakan di sini adalah jurinya. Jurinya juga orang tua dan anak, tidak hanya pesertanya saja gitu. Oke, ini berarti udah kebayang dong seberapa riuhnya ketika ada penilaian segala macam. Akan riuh karena semuanya juga artis ya, semuanya juga pengen tampil, semuanya juga ingin memberikan yang terbaik. Jadi yang bikin gue deg-degan adalah kan gue pembawa acaranya. Jadi menggawangi para pesohor ini, para seniman ini berkarya bersama, tapi gue harus menjaga durasi karena durasinya itu kan ini live co-tapping. Jadi kayak gue syuting Family 100 juga kan suka ada edisi artis. Apapun ya edisi artis pasti waktunya molor banget, molor karena kita happy, kita seru-seruan. Nah, karena ini live, ya gue harus ngejagain. Jadi tapi kan gak mungkin bikin para pengisi acara juga bete jadi kaku, tetap bebas, tapi tetap gue yang ngawasin, gue yang ngejaga bersama Dan Vega. Itu yang bikin gue deg-degan ya tadi. Aduh bisa nggak ya, bisa nggak? Mudah-mudahan lancar, insya Allah. Dan ini ada tayangan perdana, tayangannya juga cuma 2,5 jam. 4 tim. Ya satu grup ini tuh ada 4 tim. Itu ya udah lihat nanti aja. Yang penting ini dilakukan semuanya untuk memuaskan pemirsa MNC TV dimanapun berada. Oke, ini untuk hadiahnya sendiri juga lumayan ya. Nggak tahu hadiahnya apa, gue nggak tahu. Oke, tapi Emang ya hadiahnya? iya katanya sih. Nggak tahu, ya udah langsung. Tapi gimana sih maksudnya ini lumayan sikut-sikutan kan nih maksudnya dengan. Jadi gini, intinya sih ini kan lomba nyanyi, tapi sebetulnya kayaknya bukan dari benar tidaknya nyanyi itu pasti itu juga menjadi penilaian penting banget, tapi bagaimana chemistry antara peserta ini juga orang tua dengan anak, pokoknya yang ada hubungan darah ini tuh chemistry seperti apa, dan seru-seruan. Dan ini pemirsa di rumah tuh jadi bisa melihat sisi lain dari para selebriti yang dikenal seperti apa. Jadi oh ternyata sama orang tua itu gini, oh ternyata gini, gitulah. Lebih kedekatan juga. Ya jadi kedekatan antara orang tua dan anak gitu. Dan yang gue deg-degan dan gue excited adalah melihat bagaimana juri tapi dua orang jadi ada 6 orang, dan itu apakah ada berantem tiba-tiba ibu dan anak? Gue feeling sih Teis sama Salsabila akan berantem. Oke, jadi kita Mas kemarin habis sempet ke Kalimantan tuh lah. Itu dalam rangka apa dan berapa hari di sana? Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue pas lagi ada libur 3 hari, gue langsung pergi ke Kalimantan. Itu dalam rangka melepas liarkan arwana di Danau Sentarum. Dan Danau Sentarum itu kan menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia juga, dan tempat adanya si arwana tersebut. Dan sekarang di alamnya tuh arwana tuh sudah tidak ada. Nah kan gue tuh pecinta hewan, dan gue tuh banyak kenalan juga para pecinta ikan hias, terutama arwana juga. Jadi kemarin tuh bareng temen gue ke sana, Om Chandra dari 88 Gallery itu ke sana, bawa 30 ekor indukan arwana super red, keren-keren banget, dilepaskan di Danau Sentarum, dan di sana juga bersama dengan masyarakat Dayak penghuni setempat. Jadi seneng banget, dan gue tuh kan baru pertama kali ya ke Kalimantan Barat, khususnya di Danau Sentarumnya, di gede banget, dan kita tuh pakai boat itu sampai 2 jam gitu. Dan jadi berasa kan cita-cita gue tuh pengennya ke Amazon ya, jadi berasa di Amazon gitu. Jadi ke Afrika gue pengen ke Amazon. Nah itu tuh kayak Amazonnya Indonesia gitu. Jadi yang luar biasanya Danau Sentarum tuh di bulan-bulan tertentu itu bisa surut
sesurut-surutnya, padahal dalamnya itu bisa belasan meter, bisa 18 meter lebih, bisa 20 meter, bisa surut sesurut-surutnya, tersisa padang pasir. Tapi ketika musim hujan bisa setinggi-tingginya sampai rumah-rumah pun banyak terendam juga. Jadi itu kuasa Allah dan alam Indonesia itu luar biasa sekali, dan itu kekayaan alamnya itu tidak hanya arwana, juga ada buayanya, ada ikan botia, ada dats atau tiger fish. Dan di sana juga ada orang utan, ada bekatan. Seru banget, bahkan gue diundang lagi ke sana buat pelepas liaran orang utan, tapi waktunya gue nggak pas. Tapi itu kemarin tuh 3 hari yang luar biasa. Tapi yang sedih adalah hari pertama kan gue tuh heboh banget, seru banget. Hari kedua gue diare, sediare-diarenya. Jadi gue panen arwananya gue nggak ikut karena gue beneran sampai didatengin dokter, sampai didatengin tukang urut, sampai pulang ke Jakarta aja gue udah kondisi diare parah. Kayaknya sih gue terlalu excited makan durian, terus udah gitu juga di itunya juga di boatnya juga kan gue ala-ala Titanic itu menikmati alam, kayaknya sih masuk angin dan lain-lain sebagainya. Pokoknya terlalu excited, akhirnya gue drop di hari kedua. Sebel banget, hari ketiga pulang dalam kondisi lemes, sudah pucet. Udah langsung dilarikan ke rumah sakit sebetulnya saat itu. Udah, tapi happy-nya luar biasa. Dan ketika lihat tayangannya kan baru tayang 3 episode malam ini. Seru banget gue, seindah ini ya. Dan mudah-mudahan gue bisa menjelajah lagi. Dan komentar dari para penonton gue itu katanya, ini video terbaik sepanjang gue ngevlog. Terus gue ngevlog sampai udah ke Afrika dan lain-lain. Ini petualangan banget, seru banget. Tapi yang menarik di mana? Maksudnya yang benar-benar indah, yang berkesan, yang membuat Berkesan adalah ketika malam hari gue melintas pakai boat di Sentani, di atas tuh gue udah lama nggak lihat bintang sebanyak itu. Terus gue juga melihat secara langsung masyarakat di area danau tersebut tuh bener-bener tinggal di atas air. Rumah itu di atas air. Yang menakjubkan adalah ada sapi. Kan gue lagi hobi sapi juga, tiba-tiba gue ngeliat kandang sapi di atas air. Jadi manusia, maksudnya orang-orang sana, masyarakatnya tuh tinggal di atas air rumah-rumahnya. Terus mereka pelihara sapi itu ada kandang sapi, tapi di atas air. Jadi kayak gue baru ngeliat, jadi sapinya buang kotoran langsung ke airnya. Kemudian pagi dan sore diantarin rumputnya. Terus gue bilang gini, itu sapinya diajak jalan-jalannya gimana? Kalau gue tuh suka diajak jalan-jalan sapinya. Ya udah, berarti sepanjang umur di situ dia. Tapi itu luar biasa, dan ternyata ya kita bisa hidup dimanapun. Jadi gue tuh melihat kan manusia hidup di gurun, manusia di perkotaan, pedesaan, pegunungan, pantai. Ini di atas air, ya namanya manusia hebat, bisa hidup dimanapun, keren banget. Dan Indonesia tuh kaya banget ternyata. Betul. Oke, yang jadi menarik adalah mungkin Irfan ngobrol langsung sama orang lokal sana yang memang Ya. asli Dayak sana. Jadi ketika datang ke tempat pelepas liarannya tuh di titik itu tuh di kumpulan masyarakat Dayak Iban, kalau tidak salah, maaf ya kalau salah ya. Saya disambut sama kepala desanya, dan terus ada ritual-ritualnya juga, dan mereka bertanya, Mas Irfan mau ikut upacara adatnya enggak? Iya ayo, kan menghargai juga mereka kan. Terus udah gitu, lu pakai cats atau pakai itu? Itu aja. Ya udahlah, udah. Jadi pakai ritual-ritualnya juga, dan pas mau pulang gue tuh sama kepala desanya dikasih baju adat Dayak gitu, terus pakai topinya juga, hiasan kepalanya. Itu bangga banget gue. Sepanjang pulang gue beneran gitu nyanyi sampai Indonesia, itu merinding banget, gue beneran sangat bangga sekali. Dia pun taruh kan pas udah selesai, gue gini, Pak ini terima kasih bajunya, gue mau buka mau balikin, enggak, buat Mas Irfan. Mereka dan gue juga melintas pakai boat gue melintas pemukiman teman-teman suku Dayak itu juga, mereka seru banget. Alhamdulillah gue bahagia banget saat itu, bener sepanjang hari senyum terus, belum pesta durennya malamnya, makan ikan, masa ada ikan aduh lupa lagi tiba-tiba namanya. Di sini tuh dipelihara, di agung-agung di sana dimakan, digoreng. Gue nih, hah? Ini masa sih gitu? Ya udah, toman itu kan cana atau gabus, toman. Itu tuh keren banget di Megateng gue aja ada 1 ekor, gue yang bangga banget. Keren banget di toman. Di sana pas makan di warung makan gitu, ini kan toman. Hah? Toman? Ya udah dimakan. Begitupun arwana itu kan dimakan. Sampai sekarang itu juga masih ada yang makan. Dari tahun 70-an teman aku Sukeng Pang itu menjadi pendahulu
pelopor untuk pemeliharaan ikan arwana. Yang lain masih memakan arwana, dia udah memelihara dan dia menjadi pendahulu. Nah kemarin tuh perjalanan gue makanya nyebutnya tuh mengantarkan suhu ke hulu. Suhu arwana itu ada Suka Empang, ke hulunya yaitu di Sungai Kapos di bendungan lagi. Apa tadi? Danau Sentarum gitu. Halo, saya Irfan Hakim. Ayo saksikan di MNC TV ada program baru yaitu Keluarga Seleb Indonesia. Audio Jungle.